semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Nafrizal. Saya berasal dari kelas A dengan NPM 255310500. Pada video ini, Nabila akan menjelaskan tentang poster yang sudah Nabila bikin minggu lalu yang berjudul makrolinguistik. Apa sih makrolinguistik itu? Makrolinguistik adalah ilmu linguistik yang mempelajari hubungan bahasa dengan faktor eksternal bahasa seperti aspek sosial, filsafat, kejiwaan, dan pengobatan. Selanjutnya, Nabila akan menjelaskan 4 jenis-jenis makrolinguistik. Yang pertama itu ada pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan melalui penafsiran terhadap situasi penuturannya. Contoh pragmatik dalam kehidupan sehari-hari yaitu rumah makan Padang yang secara semantik yaitu rumah makan yang berada di kota Padang. Namun, secara pragmatik yaitu bermakna rumah makan yang menyajikan masakan khas Padang. Namun, untuk mempersingkat makna tersebut, biasanya menjadi rumah makan Padang. Dan ada juga yang lainnya, contohnya, apakah tim bermain hari Senin? Mereka bermain hari Selasa. Jawabannya tidak secara harfiah menjawab pertanyaan apakah tim bermain hari Senin, tetapi dapat menyimpulkan bahwa tim tidak bermain hari Senin atau jawaban tersebut tidak ada informatif. Yang kedua ada psikolinguistik. Psikolinguistik adalah kajian interdisipliner yang mengkaji hubungan bahasa dan mental, termasuk bagaimana manusia berproses, mendapatkan dan menggunakan bahasa itu sendiri. Psikolinguistik dalam kehidupan sehari-hari terlihat pada bagaimana kita memahami dan memproduksi bahasa, misalnya saat berbicara, menulis, dan membaca. Bagaimana anak-anak memperoleh bahasa sejak dini, hingga bagaimana kita mengatasi gangguan bahasa dan bagaimana belajar bahasa kedua secara efektif. Contoh konkretnya adalah saat guru membantu anak membaca dengan teknik bercerita kembali, kita dapat melihat penerapan psikolinguistik dalam proses belajar dan pemahaman bahasa. Yang ketiga ada sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah kajian indisipliner yang mempelajari hubungan atau pengaruh budaya terhadap cara suatu bahasa yang digunakan. Harley berpendapat bahwa psikolinguistik adalah studi tentang proses mental dan pemakaian bahasa. Sebelum menggunakan bahasa, seorang pemakai bahasa terlebih dahulu memperoleh bahasa. Contoh sosiolinguistik dalam kehidupan sehari-hari meliputi yang pertama, penyesuaian gaya bicara sesuai lawan bicara. Misalnya, formal ke atasan, informal ke teman. Yang kedua, penggunaan dialek dan bahasa gaul sesuai identitas dan lingkungan. Dan yang ketiga, fenomena campur kode dan alih kode saat berkomunikasi dalam situasi tertentu. Dan yang terakhir ada antropolinguistik. Antropolinguistik adalah ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan secara menyeluruh. Di satu pihak, manusia adalah pencipta kebudayaan. Di pihak lain, kebudayaan yang menciptakan manusia. Linguistik kebudayaan memperlakukan bahasa sebagai fenomena yang kebermaknaannya hanya bisa dipahami secara menyeluruh bila dikaitkan dengan budaya penuturnya. Contoh antropolinguistik dalam kehidupan sehari-hari meliputi peralihan kode dalam percakapan dwi bahasa untuk menunjukkan identitas, analisis narasi dalam cerita rakyat untuk memahami nilai budaya, atau mempelajari bagaimana bahasa seperti Inggris menyebar dan membentuk masyarakat global. Sekian video penjelasan terkait makrolinguistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.